Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua di pagi hari ini selalu diberikan dan kesehatan sehingga kita masing-masing dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan semoga kita juga selalu diberikan kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Operasi, di mana untuk minggu ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Maka untuk pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas mengenai topik yaitu manajemen file. Di mana topik ini masih merupakan kelanjutan dan punya hubungan dengan pertemuan kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai manajemen memori. Untuk itu silakan masing-masing Anda dipersiapkan alat tulisnya untuk nanti mencatat tentang materi yang saya sampaikan dan menanyakan yang mungkin tidak Anda pahami untuk materi yang saya sampaikan nantinya. Topik bahasan untuk pertemuan kita hari ini adalah mengenai manajemen file. Seperti juga di minggu yang lalu, kita membahas tentang manajemen memori. Kalau manajemen memori berkaitan dengan penggunaan memori dalam sebuah sistem komputer, maka manajemen file berarti juga berkaitan dengan file atau data-data yang terdapat di dalam sistem komputer. Maka file perlu dilakukan manajemen, perlu diatur, perlu disusun, perlu dikelompokkan, sehingga nanti akan bisa lebih mudah kita dapatkan kembali. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya file atau data adalah hal yang sangat penting di dalam menggunakan sebuah sistem komputer, karena salah satu tujuan kita menggunakan sistem komputer adalah bagaimana melakukan penyimpanan data seefektif mungkin, sehingga nanti pada saat data-data itu diperlukan, kita bisa mendapatkannya dengan secepat mungkin. Yang perlu dipahami bahwasanya untuk melakukan pengaturan sebuah file atau sebuah data, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwasanya file itu harus mempunyai sebuah nama, dan file harus memiliki suatu bentuk extension atau ciri-ciri, atau juga sering disebut dengan identitas. Untuk sebuah nama file itu minimal harus memiliki satu karakter, bisa berupa abjad atau juga bisa berupa suatu bentuk angka. Sementara untuk sebuah extension, ini biasanya akan langsung ada secara otomatis dari aplikasi yang kita buka. Extension merupakan 3 buah huruf atau 3 buah abjad yang terdapat setelah nama file. Misalnya data.dat, maka dat inilah yang merupakan extension dari sebuah file. Contoh di sini di tampilan ini ada misalnya mp3, txt, ppt, zip, pdf, doc, ppt, fls. Maka inilah yang disebut dengan namanya extension dari suatu data atau dari suatu file. Biasanya kalau di sini ada ppt, ini berarti adalah extension atau ciri-ciri atau identitas dari sebuah file, di mana kita menggunakan aplikasinya adalah Microsoft Office PowerPoint. Sementara untuk XLS, bagaimana kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel, dan doc untuk aplikasi Microsoft Office Word yang menggunakan size bentuk namanya dokumen. Nah, dengan banyaknya beberapa ekstensi ini, tentu kita perlu pengaturan, perlu manajemen, sehingga nanti di dalam penyimpanan datanya yang masih berhubungan dengan penggunaan memori tentunya akan menjadi tidak tercampur dan bisa kita kelompokkan dengan berdasarkan ekstensinya atau juga mungkin berdasarkan dengan aplikasi yang kita pergunakan. Sehingga dengan begitu kita perlu adanya pengaturan, perlu adanya manajemen file, sehingga data-data yang kita simpan dalam satu bentuk sistem komputer tidak menjadi tercampur, tidak menjadi data yang bertumpuk antara satu dengan yang lain, tetapi menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah kita perlu belajar mengenai manajemen dari sebuah file. Selanjutnya, file selain juga harus memiliki sebuah nama dan juga harus punya extension, maka file secara umum nanti akan tersimpan secara sekuensial, artinya disimpan secara berurutan, bisa berurutan menggunakan abjad A, B, C, D, atau juga berkaitan dengan nama data yang kita tuliskan. Artinya sebuah file dengan extension yang dia miliki, dia akan tersimpan berdasarkan abjad, misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini otomatis memang
Di dalam beberapa aplikasi akan tersimpan secara sekuensial atau berurut dari kecil ke besar. Nah, meskipun demikian juga nanti harus kita atur karena memang kita sering menggunakan banyak aplikasi sehingga meskipun dia sudah terurut dari aplikasi yang digunakan, namun juga di dalam kita memberikan nama file nantinya itu juga bisa kita atur sedemikian rupa sehingga nama file yang kita gunakan betul-betul nanti memudahkan kita jika kita ingin memerlukan data-data atau file tersebut ingin kita pergunakan kembali. Nah, inilah yang perlu juga Anda pahami berkaitan dengan manajemen file. Tentunya nanti di dalam materi pembahasan ini masing-masing Anda diharapkan dapat melakukan manajemen file berkaitan dengan sejumlah data yang Anda pergunakan dan tentu data ini disimpan di dalam sebuah tempat media penyimpan di sistem komputer terkhusus untuk media penyimpanan eksternal seperti menggunakan hard disk, flash disk, CD, dan media penyimpanan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk kita lebih memahami lagi tentang apa itu manajemen file, maka juga kita harus membahas terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari manajemen file. Manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Maka juga beberapa buku menyatakan, beberapa referensi menyebutkan manajemen file itu juga sama dengan sistem file. Jadi kalau kita mendengar kalimat sistem file berarti berkaitan dengan manajemen file. Karena intinya adalah file ini terdapat dalam sebuah sistem komputer. Sehingga secara otomatis kalau kita bicara masalah sistem berarti berkaitan dengan file-file yang terdapat atau disimpan dalam media penyimpanan yang menggunakan sebuah sistem komputer. Dikatakan bahwasanya manajemen file merupakan satu metode. Artinya ada pengaturan, ada cara-cara tertentu untuk kita bisa menggunakan bagaimana melakukan pengaturan terhadap suatu bentuk file. Di sini ada metode. Metode berarti sama dengan sebuah cara. Contoh lebih mudahnya adalah misalnya kita punya sebuah lemari, di mana lemari itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang mungkin bagiannya lebih besar, lebih kecil, dan yang lainnya. Maka cara kita di dalam menyusun pakaian di lemari tersebut juga berbeda-beda. Mungkin ada yang digantung, atau mungkin ada yang dilipat sesama baju, dilipat sesama celana, dan yang lain-lainnya. Maka nanti begitu juga dengan sebuah file. Bagaimana kita mengatur sebuah file berkaitan dengan cara kita, misalnya berkaitan dengan nama aplikasinya, berkaitan dengan datanya, berkaitan dengan di saat kapan kita membuat data tersebut, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga disebutkan bahwasanya selain suatu metode juga ada dikatakan tentang struktur data. Nah, berkaitan dengan struktur data, sebuah file biasanya secara otomatis nanti di dalam kita menyimpan datanya, ini akan tersimpan secara sekuensial. Artinya data tersebut akan tersimpan secara sekuensial, secara berurutan, dan biasanya disimpan dari kecil ke besar. Bisa saja dalam bentuk abstrak A, B, C, D, atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya kita membuat sebuah nama datanya misalnya ada data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Maka secara berurutan itu juga akan tersimpan menjadi data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Karena dia melihat dari urutan angka 1, 2, dan 3. Atau kalau misalkan datanya dalam bentuk objek misalnya surat 1, kemudian ada data 2, kemudian ada tugas dan yang lainnya, maka kita harus mengurutkan antara S, D, dan T. Nah, tadi kita memiliki data surat, kemudian data tugas, dan yang lainnya. Sehingga kita harus juga memahami bahwasanya secara struktur data, file akan tersimpan berdasarkan urutan dari abjad yang pertama. Jika abjad pertama sama, maka dia akan membaca ke abjad yang berikutnya. Nanti begitu dan seterusnya. Nah, tentu ini akan nanti bisa memudahkan kita di dalam kita memanajemenkan sebuah file, karena memang file akan tersimpan secara otomatis berdasarkan urutan dari struktur datanya secara sekuensial. Nah, maka juga di dalam manajemen file disebutkan bahwasanya ada mengatur atau mengorganisir. Ya, kalau kita dilihat dari kata mengatur, maka di sini adalah mengatur bagaimana kita memberi nama sebuah file untuk mudah kita ingat. Sementara kalau mengorganisir file nanti berarti kita adalah membuat kelompok atau membuat folder dalam sebuah media penyimpanan. Sehingga itu juga nanti perlu diperhatikan bagaimana kita bisa memberikan penamaan dari sebuah file yang tadi sudah kita jelaskan, minimal punya satu karakter atau satu digit
untuk nama file dan tentu maksimal lebih dari itu. Dan juga kita perlu nanti bagaimana memberikan nama file yang mudah kita ingat dan memberikan nama file yang mudah disesuaikan dengan apa yang akan kita butuhkan, dan juga mungkin mengelompokkan. Bisa kelompoknya berdasarkan aplikasi yang kita pergunakan, atau juga mungkin bisa berdasarkan beberapa hal lain yang memang nanti kita akan lebih mudah untuk bisa mengingatnya. Dan yang paling penting lagi bahwasanya manajemen file ini juga berkaitan dengan media penyimpanan yang digunakan. Misalnya pada disk atau pada hard disk atau ada pada partisi, atau merupakan partisi adalah bagian dari hard disk lagi. Nah, kita tahu biasanya media penyimpanan hard disk atau juga disebut dengan media penyimpanan eksternal atau secondary memori bisa memuat data yang lebih banyak, sehingga untuk kita memudahkan nantinya perlu kita membagi beberapa bagian-bagian atau menjadi beberapa partisi-partisi. Nah, ini berkaitan dengan manajemen file, di mana berkaitan dengan metode dan struktur data, serta kita nanti bagaimana mengatur atau mengorganisir dari file tersebut yang tentunya akan disimpan dalam media penyimpanan atau bagian dari media penyimpanan itu sendiri. Dan secara umum bahwasanya manajemen file sering juga disebut dengan namanya sistem file. Sehingga kalau kita mendengar kelima sistem file ini berarti berkaitan dengan metode, struktur data, dan pengaturan serta mengorganisir file dalam suatu bentuk media penyimpanan yang tentu terdapat dalam sebuah sistem komputer. Dan tentu nanti ini akan digunakan oleh sistem operasi di saat kita menggunakan file-file tersebut, atau di saat kita bekerja dengan sebuah aplikasi yang memang membutuhkan data, membutuhkan file yang sudah tersimpan di dalam media penyimpanan. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam beberapa manfaat dari manajemen file. Manfaat yang pertama terasa bahwasanya dengan adanya pengaturan kita terhadap sebuah file atau sistem file, baik berkaitan dengan metode, struktur data maupun mengatur dan mengorganisirnya, maka yang pertama kita rasakan adalah adanya kemudahan dalam pencarian file. Jadi bagaimana file nanti ini mudah dicari, tentu harus kita atur. Apa yang kita atur? Nah, ini akan kita bahas secara satu persatu. Nah, berkaitan dengan memudahkan pencarian file, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuat file yang akan kita simpan nantinya tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Karena di dalam sebuah media penyimpanan, untuk kita memudahkan pencarian file atau datanya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita bisa membuat namanya folder. Jadi, ini adalah beberapa simbol-simbol dari sebuah folder. Kemudian dari folder tersebut kita juga bisa membuat menjadi beberapa sub-sub dari folder, di mana masing-masing folder ini terdapat dalam satu bentuk direktori. Misalnya ada direktori C, direktori D, atau direktori E. Ya. Nah, pada umumnya sebuah sistem komputer, sebuah file yang terdapat dalam sebuah sistem komputer ini akan terdapat di masing-masing direktori dan juga terdapat di masing-masing folder. Jadi secara urutannya adalah ada direktori di mana nanti direktori ini bisa berisi beberapa folder, dan juga beberapa folder bisa berisi beberapa folder sub-folder yang lainnya. Maka untuk lebih memudahkan adalah kita bisa membuat folder. Misalnya di sini ada kita buat folder A, kita buat folder B, kita buat folder C, dan seterusnya. Kemudian untuk kita bisa membuat folder dan masing-masing folder ini bisa kita berikan satu bentuk nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ini folder dengan nama data pribadi, ini folder dengan nama data program, ini folder dengan nama data aplikasi. Nah, sehingga nanti pada saat kita membuat suatu bentuk file yang sifatnya datanya pribadi, kita bisa menyimpan di tempat folder yang sudah kita persiapkan dengan nama data pribadi. Begitu juga nanti kalau kita belajar tentang bahasa pemrograman atau yang berkaitan dengan program, kita bisa disimpan dia di sebuah folder yang bernama tentang folder pemrograman. Begitu juga dengan folder aplikasi. Nanti masing-masingnya tidak bercampur antara data pribadi, data program maupun data aplikasi, karena sudah kita simpan di masing-masing folder yang berbeda-beda. Ya. Nah, maka dengan kita menggunakan sebuah folder yang kita beri nama yang berbeda, diharapkan nanti kita juga bisa memudahkan untuk mencari kembali file yang kita butuhkan. Tentu disesuaikan dengan nama folder yang sudah kita berikan. Dan nanti juga harus Anda pahami bahwa di beberapa referensi yang lain bahwasanya bagaimana kita bisa membuat sebuah folder dan membuat sebuah sub dari folder tersebut, dan sekaligus memberikan nama dari folder yang
sudah kita buat sebelumnya. Karena memang beberapa sistem komputer akan sangat mudah sekali untuk kita bisa membuat sebuah folder yang baru, misalnya dengan cara mengklik kanan, pilih new folder, dan kita bisa mengetikkan nama dari folder yang kita inginkan. Dan biasanya folder itu disimbolkan dengan yang berwarna kuning seperti ini. Berarti ini adalah disebut dengan folder. Ya, jadi ini bisa kita kasih nama. Misalnya tadi ini kita kasih folder pribadi, folder program, atau folder aplikasi, dan yang lainnya. Kemudian, kalau kita menggunakan aplikasi yang sedang kita kerjakan, dan di saat kita menyimpan sebuah data tanpa kita menentukan foldernya, maka nanti data itu akan tersimpan di My Document. Dan secara umum bahwasanya data yang tersimpan di My Document itu akan bercampur, karena kita tidak menentukan nama folder yang kita pergunakan. Sehingga apapun itu yang nanti kita ketik, yang kita gunakan aplikasinya, kalau kita tidak menentukan folder di dalam kita melakukan penyimpanan datanya di dalam media penyimpanan, maka nanti semua data itu akan terkumpul menjadi satu di data My Document. Nah, tentu hal ini tidak kita inginkan, karena di My Document data itu akan bercampur, ya, bercampur dengan semua extension, bercampur dengan semua ekstensi yang ada di aplikasi tersebut. Nah, tentu nanti ini akan menyulitkan kita saat kita ingin memerlukan data itu kembali. Nah, maka salah satu cara yang harus kita buat tentang pengaturan manajemen filenya adalah dengan membuat folder dan memberikan nama folder tersebut yang berbeda-beda, disesuaikan dengan nanti kegiatan di saat kita menggunakan aplikasi, sehingga kita bisa menyimpan data tersebut sesuai dengan nama folder yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, nanti inilah yang diharapkan untuk memudahkan kita di dalam pencarian sebuah file. Nah, selain menggunakan folder yang sudah kita berikan nama, maka juga harus kita perhatikan bahwasanya pemberian tentang nama file itu sendiri. Tadi kita sampaikan bahwasanya nama file itu minimal adalah satu. Cuman untuk lebih kita memudahkan di dalam mengingat kembali, bisa saja nama file itu kita gunakan di saat kita mengerjakan aplikasi tersebut. Misalnya kita sedang mengerjakannya di hari Senin, ya kita bisa saja misalnya memberi nama filenya misalnya Senin 1, Senin 2, Senin 3, dan seterusnya. Atau di saat kita mengerjakannya di hari Selasa, bisa kita beri namanya filenya Selasa 1, Selasa 2, dan seterusnya. Nah, tentu di sini kita bisa memberikan dari nama harinya. Maka untuk lebih memudahkan kembali, kita juga bisa memberikan selain nama hari yang kita pergunakan, kita juga bisa menambahkan dengan nama tanggal, bulan, dan tahunnya. Misalnya Senin 18/12/2020 atau Selasa 19/12/2020. Sehingga kalau hari ini adalah sama dengan hari yang berikutnya, tapi dengan tanggal, tentu tanggal ini nggak akan sama dengan tanggal-tanggal yang berikutnya. Nah, tentu ini bertujuan adalah untuk nanti kita memudahkan bisa kita mencari sebuah file. Jadi kita juga harus menentukan nama dari filenya meskipun dengan sudah menggunakan folder yang berbeda tadi, karena nanti mungkin akan banyak data yang disimpan, maka juga disarankan ya menggunakan nama di saat kita melaksanakan kegiatan penyimpanan data tersebut sekaligus dengan menggunakan tanggal, bulan, dan tahunnya. Tentu ini bertujuan sekali lagi memudahkan nanti bisa kita pencarian data-data tersebut kembali. Nah, inilah yang perlu diperhatikan untuk nanti kita bisa mengatur agar file tersebut mudah digunakan. Buatlah nama folder yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita pergunakan, dan gunakan penamaan dari sebuah file yang mudah kita ingat mungkin berdasarkan dengan kegiatan yang kita laksanakan. Karena dengan kita menggunakan beberapa folder yang berbeda, tentunya juga akan sekaligus mengorganisir, mengelompokkan tentang data-data tersebut. Karena dengan folder yang berbeda, berarti kita sudah melakukan manajemen file, yaitu mengorganisir file dan memberikan nama juga berkaitan dengan bagaimana kita mengatur dari penamaan sebuah file. Sehingga manfaat ini nanti bisa terasa jika kita ingin mencari data-data yang sudah kita simpan kembali. Kemudian yang kedua, untuk menjaga risiko kehilangan file atau data. Nah, tentu harus kita lakukan tentang manajemen file, sehingga data-data yang kita simpan, yang terutama data-data yang sifatnya sangat penting sekali, tidak bisa hilang, atau mungkin meminimalisir bagaimana data tersebut bisa tidak hilang dan masih tersimpan dan bisa kita gunakan kapanpun jika kita memerlukannya. Nah, ada beberapa hal manajemen file yang harus dilakukan berkaitan dengan menjaga risiko kehilangan file atau kehilangan sebuah data. Pertama yang kita lakukan adalah untuk menjaga risiko kehilangan data ini, data bisa kita simpan di dalam media penyimpanan yang sifatnya online. Ya. Misalnya menggunakan drive Google
atau juga menggunakan Google Drive. Dan kalau kita menggunakan Google Drive ini, itu kita sudah disediakan fasilitas penyimpanan datanya maksimal sampai 15 GB. Maka dengan Google Drive ini, karena dia sudah menggunakan konsep cloud system, maka data-data kita bisa disimpan lebih aman lagi. Ya, meskipun juga nanti bisa saja ditembus oleh orang lain karena juga berdasarkan kecanggihan sekarang yang ada, tapi kita nanti bisa menggunakan password kita sendiri. Karena untuk kita masuk ke Google Drive, kita menggunakan minimal email. Nah, maka nanti email kita itulah kita buat password sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan diantaranya untuk menjaga risiko kehilangan data, yaitu kita bisa menyimpan data kita di Google Drive yang menggunakan sistem cloud dan terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga dengan data yang kita simpan di Google Drive ini, kita bisa menjaga kemungkinan untuk kehilangan atau risiko data-data kita yang hilang. Dan kita juga bisa membuka dimanapun dan kapanpun selagi kita masih terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, selain menggunakan Google Drive, kita juga bisa menggunakan penyimpanan datanya dengan menggunakan backup data. Artinya kita bisa menyimpan data lebih dari satu tempat. Misalnya kita bisa disimpan di data di disk A, disk B, atau juga di disk C. Sehingga kita bisa membackup data, sehingga kalau salah satu data kita rusak, misalkan yang A rusak, kita masih punya di B. Kalau di B rusak, kita masih punya di C. Begitu dan seterusnya. Jadi juga dengan backup data diharapkan data-data kita yang sifatnya penting sekali ini bisa kita minimalisir untuk terjadinya kerusakan. Nah, ini juga harus nanti Anda pahami bahwasanya jika Anda punya data-data yang sifatnya sangat penting sekali, ya silakan di backup data tersebut untuk nanti bisa dijadikan pedoman sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dari data-data yang kita pergunakan. Jadi pertama tadi menggunakan Google Drive, pertama yang menggunakan kedua menggunakan backup data, yang ketiga kita juga bisa menggunakan password dari sebuah data tersebut. Karena kita tahu bahwasanya sebuah aplikasi, sebuah sistem juga bisa kita password dan juga bisa kita password berkaitan dengan data-data tersebut. Sehingga dengan data yang kita password yang kita berikan kata kunci atau kata sandi, ini orang lain tidak akan bisa membuka data kita sehingga kemungkinan data itu akan tetap bisa berada di tempat yang kita inginkan. Karena nanti bisa saja kita dalam sebuah sistem itu akan dipakai oleh beberapa orang dan untuk menjaga agar data kita tidak hilang, kita harus melakukan password terhadap data yang kita miliki. Kemudian, selain juga kita menggunakan password, kita juga bisa melakukan dengan konversi data. Misalnya data doc kita konversikan menjadi satu bentuk PDF. Sehingga secara otomatis kita punya dua buah data, yaitu yang berettention doc dan yang berettention juga dengan data yang bersifat PDF. Kemudian juga hal lain yang bisa kita lakukan berkaitan dengan menjaga risiko kehilangan data adalah kita bisa melaksanakan dengan menggunakan hidden data. Jadi data itu kita sembunyikan dengan menggunakan cara tertentu sehingga orang lain tidak bisa melihat bahwasanya itu ada di data kita dan kita nanti bisa membuka kembali sesuai dengan password yang kita berikan terhadap data yang sudah kita hiddenkan tadi. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa menjaga risiko dari kehilangan file atau data kita. Bisa kita simpan di Google Drive, kemudian bisa kita melakukan backup data, bisa kita melakukan konversi data, bisa kita membuat password data, dan kita bisa membuat hidden data atau menyembunyikan dari sebuah data. Dan juga perlu dipahami bahwasanya data itu tidak saja berbentuk teks, tapi data itu bisa berbentuk gambar atau berbentuk image, atau juga data bisa berbentuk video, atau juga bisa data berbentuk satu bentuk animasi. Ya, sehingga data bisa saja berbentuk teks, image, gambar, atau ikon, berbentuk video, atau berbentuk animasi, atau bentuk kombinasi. Seperti data film misalnya, jadi data film itu ada teksnya, ada gambarnya, ada animasinya. Atau juga misalnya ada data dalam bentuk suara atau sound. Ya, jadi data-data itu bisa berbentuk atau file itu bisa berbentuk teks, gambar, film, video, sound, atau berbentuk animasi. Nah, tentu hal ini bisa nanti harus Anda sesuaikan di saat Anda misalnya menyimpan data yang film misalnya, di mana data film ini kita simpan. Tentu ini disesuaikan dengan folder yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian untuk data-data gambar, di mana data gambar ini akan kita simpan. Tentu disesuaikan dengan folder yang berkaitan dengan data-data gambar. Jadi artinya untuk kita bisa melakukan manajemen file, ya nanti bisa membuat folder
sesuai dengan data yang akan disimpan di dalam folder tersebut. Dan tentu untuk menjaga masing-masing kehilangan data dari file tersebut, yang tadi bisa kita jelaskan, ya bisa kita simpan dengan menggunakan secara online, yaitu dengan menggunakan Google Drive. Kemudian bisa kita menggunakan backup data, bisa kita password, bisa kita konversikan data menjadi PDF, bisa kita hiddenkan, dan kegiatan yang lainnya. Tujuannya adalah agar data yang kita simpan di dalam sistem komputer kita tidak menjadi hilang, atau data tersebut bisa kita gunakan kapan dan dimanapun. Karena kita tahu bahwasanya data ini akan sangat kita perlukan di masa-masa yang akan datang, sehingga minimal data ini bisa tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dan aman untuk bisa dibuka kembali dan bisa kita pergunakan sebagaimana mestinya. Dan inilah manfaat yang kedua dari kita melakukan manajemen file berkaitan dengan pengaturan maupun pengorganisasian file, juga metode atau dari struktur data yang berkaitan dengan file atau data-data tersebut, yaitu menjaga risiko kehilangan file atau kehilangan data. Kemudian manfaat yang ketiga adalah di dalam manajemen file kita bisa mengetahui file atau data yang kadaluarsa atau sudah expired, atau data yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, tentunya hal ini juga akan nanti memakai memori yang dipergunakan, maka untuk kita bisa meminimalisirnya adalah juga kita nanti bisa mengetahui data-data yang rasanya sudah tidak kita pergunakan lagi, ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus sehingga memori yang tersedia itu bisa sedikit berkurang dan bisa meminimalisir untuk lebih cepatnya terpenuhi dari memori yang sudah disediakan. Nah, biasanya dalam sebuah data itu akan memuat satu bentuk namanya identitas. Misalkan ada namanya, ada data modified, ada tipe, dan ada size-nya. Dan nanti mungkin di sini juga ada owner-nya. Nah, untuk mengetahui sebuah data sudah kadaluarsa atau belum, kita bisa mulai dari identitas yang ada di data tersebut. Karena memang data itu akan punya nama, punya date, misalnya di sini kelihatan tanggal, bulan, dan tahun, setelah jam berapa data tersebut kita modifikasi, kapan kita membuatnya, kapan dibuka terakhir, kapan disimpan kembali, dan segala macamnya. Juga berkaitan dengan tipenya, misalnya Office Word, misalnya percentage per point, dan size, atau besarnya kapasitas dari file tersebut. Nah, perlu nanti juga Anda pahami bahwasanya berkaitan dengan kapasitas dari sebuah file atau data dari sebuah file, ini bisa nanti Anda buka kembali di materi manajemen memori di minggu yang lalu. Karena sebuah file itu pasti punya namanya kesatuan kapasitas, ada bit, ada byte, ada kilobyte, ada gigabyte, ada megabyte, ada terabyte, nanobyte, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari lagi yang sudah saya pastikan materinya di dalam pertemuan minggu yang lalu untuk di manajemen memori. Karena sebuah data itu pasti dia punya kapasitas, pasti dia punya size, pasti dia punya ukuran. Sehingga kalau semakin besar ukurannya, maka juga akan semakin membutuhkan memori atau sebagai tempat untuk dia bisa disimpan data tersebut. Nah, untuk ini tentu kalau data tersebut sudah lama dan dia memiliki kapasitas yang cukup besar, tentu akan membutuhkan tempat penyimpanan yang juga besar. Maka sebaiknya data-data yang tidak dipergunakan lagi atau yang sudah kita pergunakan sebaiknya bisa kita hapus, karena dia termasuk data yang sudah kadaluarsa atau expired ya, atau tidak bisa dipergunakan kembali karena memang sudah tidak diperlukan kembali. Nah, selain tadi kita menggunakan informasi yang terdapat di data tersebut, kita juga bisa menggunakan properties. Artinya kita bisa mengklik data tersebut untuk kita bisa mengetahui kadaluarsa atau tidaknya dilihat dari modifiednya. Bisa kita menggunakan namanya properties. Jadi kita klik data tersebut, kita klik kanan, dan kita pilih properties, maka akan tampil gambaran seperti ini. Nah, maka dari ini kita nanti ada general, maka akan menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan data atau file tersebut. Misalnya di sini ada ikonnya, kita menggunakan aplikasi apa, ada tipe of file-nya, ada open-nya, ada lokasi di mana di folder apa dia simpan, dan di subfolder apa dia simpan, atau juga di directory apa dia simpan. Di directory mana dia simpan, di folder apa, dan di subfolder apa, ini akan jelas semua. Begitu juga dengan satuan kapasitasnya. Jadi ada lokasinya, ada size, dan ada ini juga ditentukan size on disk. Di media penyimpan itu berapa membutuhkan memori yang dia simpan sebagai tempat data itu disimpan. Kemudian juga ada kapan create, modify, kemudian ada akses, dan juga ada beberapa informasi-informasi yang lainnya. Nah, maka dengan menggunakan properties tadi, kita bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi berkaitan dengan data-data tersebut. Sehingga kita nanti bisa
melakukan satu bentuk informasi, bisa mengambil informasi apakah data ini sudah kadaluarsa atau belum kadaluarsa, dan apakah ini datanya harus kita delete atau tidak kita delete. Catatan bahwasanya untuk kita bisa menghapus sebuah data, kita juga bisa menghapus dari foldernya. Jadi kalau misalnya kita mengklik salah satu folder, kita pilih delete, maka semua data yang ada di dalam folder tersebut akan hilang. Namun sebaiknya untuk kita bisa menghapus data, jangan dihapus melalui foldernya, tapi dihapus melalui data atau file itu sendiri. Tapi juga sebelumnya juga harus dilakukan pengecekan. Apakah memang file itu sudah tidak kita pergunakan lagi atau masih dipergunakan. Jika rasanya masih dipergunakan, ya jangan dihapus. Tapi kalau memang betul-betul sudah tidak dipergunakan lagi file tersebut, sebaiknya kita hapus saja. Nah, inilah cara bagaimana kita mengatur atau melihat dari sebuah file, apakah dia sudah kadaluarsa atau belum, yaitu dengan menggunakan properties atau dengan melihat dari identifikasi yang terdapat di dalam file tersebut. Kalau memang rasanya sudah mau dihapus, ya kita pilih saja delete atau kita hapus dari data-data tersebut. Nah, tentunya untuk hal ini, masing-masing Anda nanti bisa mencobakan di komputer masing-masing, dan perlu juga dipahami bahwasanya kalau mau menghapus sebuah file, sebenarnya data itu tidak langsung hilang, tapi juga akan tersimpan dalam recycle bin. Nanti Anda bisa kembali lagi untuk bisa merestore kembali data tersebut sebelum memang betul-betul dihapus secara permanen dari sebuah sistem media penyimpanan. Nah, inilah manfaat yang ketiga dari kita mempelajari manajemen file secara umumnya, yang bisa kita pergunakan nantinya untuk kita bisa mengetahui sejumlah data yang sudah tidak kita pergunakan lagi, dan kita bisa dihapus dari data-data tersebut. Karena memang kalau sebuah data yang sudah kadaluarsa tetap kita pertahankan, maka dia juga akan membutuhkan satu bentuk space, membutuhkan satu bentuk memori sebagai tempat media penyimpanannya, dan ini tentu akan cepat membuat penuh dari media penyimpanan atau memori yang kita pergunakan. Kemudian, ya, kita juga harus memahami tentang beberapa hal lain yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa memanajemen file yang baik. Artinya di sini adalah bagaimana membuat manajemen file itu yang baik, yang memang nanti bisa direkomendasikan sehingga memang file atau data tersebut bisa tersimpan dengan semaksimal mungkin, sehingga jika kita memerlukannya, kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan dari data-data tersebut. Dan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ya, simpan data di lokasi yang sama. Nah, tentu ini Anda harus diingat kembali jika kita mempelajari memori manajemen di minggu yang lalu, bahwasanya untuk kita bisa mengefisienkan tentang data yang akan kita proses, maka data tersebut juga harus disimpan di dalam memori yang sama, dalam lokasi yang sama. Ini artinya bahwasanya untuk simpan data di lokasi yang sama, artinya data tersebut tadi kita simpan dengan nama foldernya. Jadi file itu diorganisir dalam bentuk sebuah folder dan di folder yang sama. Tadi misalnya untuk data-data pribadi disimpan di dalam folder pribadi, untuk data program disimpan di folder program, untuk data aplikasi disimpan di folder aplikasi. Jadi ini maksudnya disimpan data di lokasi yang sama, yaitu di folder yang sama, disesuaikan dengan data yang kita lakukan, disesuaikan dengan file yang kita kerjakan. Kalau misalnya berbentuk program, yang kita simpan dia di folder program. Kalau misalkan kita data berkaitan dengan download, juga disimpan di folder yang dinamakan folder data download, begitu dan seterusnya. Kemudian, pisahkan dalam penyimpanan dengan berbagai jenis file. Nah, maka tadi saya katakan, dalam sebuah folder bisa juga dibuat dengan subfolder. Misalnya tadi kita membuat folder tentang data pribadi, ya. Nah, tentu di data pribadi ini kita nanti ada data menggunakan aplikasi Excel, aplikasi Office Word, dan aplikasi PowerPoint. Maka nanti pisahkan, ya, pisahkan dalam penyimpanan berbagai jenis file. Ya, ini artinya filenya bisa bertipe file dokumen, bisa bertipe Excel, bisa bertipe PPT atau presentasi. Maka kalau kita menggunakan data pribadi, itu di dalam subfolder itu kita bisa lagi buat data Excel, data doc, dan data PowerPoint. Sehingga dengan demikian kita juga bisa memisahkan berbagai macam jenis file-file yang ada, atau dipisahkan dengan berdasarkan extension atau identitas atau ciri-ciri dari file tersebut. Sehingga ada satu bentuk pemisahan data di mana ada sebuah folder dibagi lagi menjadi sub dari folder. Nah, tentu subfolder ini berisi yang lebih mendetail lagi, ya, misalkan dari identitas atau jenis file apa yang kita pergunakan. Begitu juga dengan data program dan juga data aplikasi. Ya, jadi kita buat bisa lebih spesifik lagi, bisa kita pisahkan lagi berdasarkan
data dari extension-nya. Dan yang ketiga juga kita bisa melakukan gunakan file konversi. Maka tadi kita menggunakan misalnya data dokumen kita konversikan menjadi PDF atau misalkan data dokumen kita konversikan menjadi bentuk zip ya dan yang lain sebagainya. Karena dengan kita mengkonversi ini kita akan lebih memudahkan lagi dan dia tentu akan lebih simple di dalam penggunaannya. Nah, beberapa tugas di minggu yang lalu yang dilakukan adalah bagaimana Anda mengkonversi data doc menjadi PDF, karena PDF ini merupakan portable dokumen format yang memang secara portable-nya sudah formatnya sama, sehingga lebih mudah nanti di dalam kita membukanya kembali atau dalam lebih ringan di dalam kita melakukan pengambilan data tersebut. Maka konversikan dengan menggunakan misalnya konversi PDF atau kita jadikan zip atau kita jadikan RAR dan yang lainnya. Nanti silakan Anda cari di beberapa referensi yang lain bagaimana aturan dan tata cara mengkonversikan dari sebuah file menjadi bentuk file yang lain atau mengkonversikan dari beberapa file menjadi satu bentuk folder atau satu bentuk nama dari file tersebut. Misalnya menggunakan zip atau dia dikonversikan menjadi satu bentuk RAR dan segala macamnya. Dan nanti silakan Anda dibaca di beberapa referensi bagaimana membuat file menjadi file berbentuk zip atau file berbentuk RAR atau file berbentuk PDF dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan konverter yang gratis. Karena memang kita tahu bahwasanya beberapa untuk convert atau mengkonversikan sebuah data itu ada yang sifatnya gratis dan biasanya ini berlangsung tidak begitu lama ya karena nanti akan banyak sekali beberapa file converter mengkonversi misalnya dari Word ke PDF, dari Excel ke PDF, dari PowerPoint ke PDF dan itu banyak sekali. Tentu diusahakan jangan yang gratis, tapi biasanya juga yang gratis bisa kita pergunakan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian juga kita bisa menggunakan shortcut. Nah, artinya data yang kita simpan di media penyimpanan file tersebut bisa kita berikan dia satu bentuk icon dan nanti icon ini bisa kita tampilkan di desktop sehingga kita untuk bisa menggunakan data tersebut bisa lebih mudah lagi dengan mengklik sebuah tampilan yang ada di desktop saja. Namun nanti akan tidak semuanya bisa kita jadikan di desktop, mungkin data-data yang sifatnya hanya yang penting-penting saja, yang penting dan yang mungkin data itu sering kita pergunakan sehingga kita bisa menggunakan shortcut sebagai mewakili dari isi dari file tersebut. Dan tentu nanti ada cara tersendiri bagaimana kita membuat sebuah file yang tersimpan di dalam media penyimpanan yang bisa kita jadikan dia sebagai suatu bentuk shortcut yang diwakili dengan dokumen apakah berbentuk Word, Excel maupun PowerPoint. Dan yang keenam, kita bisa men-share dokumen kita. Artinya dokumen yang kita anggap sangat penting sekali bisa kita simpan dia juga bisa disimpan di email kita, juga bisa di tempat data-data kita yang lain atau bisa kita disimpan juga bisa disimpan di Facebook misalnya untuk kita bisa mengamankan data-data kita. Namun juga perlu diperhatikan di dalam share dokumen ini artinya adalah untuk kita juga sama dengan kita meng-backup sebuah data. Sehingga kalau kita hilang di salah satu media penyimpanan juga bisa kita buka kembali di dalam media penyimpanan yang lain. Dan biasanya di share dokumen ini adalah berkaitan dengan sebuah sistem yang sudah terkoneksi dengan sebuah sistem jaringan. Bisa lewat email, bisa lewat Facebook, dan bisa lewat beberapa media-media yang lainnya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan manajemen file yang baik tentunya. Bagaimana kita bisa mengatur dan mengorganisir file secara baik, baik dilihat dari segi folder yang kita pergunakan, dari segi subfoldernya maupun dari segi penamaan dari file itu sendiri. Dan bagaimana juga kita bisa mengubah sebuah file menjadi file zip, file RAR ataupun dalam bentuk file PDF. Ataupun kita juga bisa menjadikannya dalam bentuk file yang menggunakan shortcut yang diwakili dengan satu bentuk icon yang kita bisa letakkan di desktop sehingga apapun kita menggunakan kita cukup mengklik dari icon atau gambar yang ada di dalam desktop tersebut. Dan nanti beberapa materi ini silakan nanti Anda bisa tambahkan dengan referensi yang lain untuk kita bisa menambah wawasan masing-masing bagaimana kita bisa mengelola sebuah file yang baik berkaitan dengan cara dan struktur datanya tentunya dengan tujuan adalah data tersebut akan aman disimpan, tidak mudah hilang, dan lebih mudah kita untuk bisa mendapat kembali jika kita ingin mengakses dari data-data yang disimpan dalam suatu sistem komputer tentunya. Kemudian ini ada saran suatu bentuk software aplikasi yang bisa melakukan pengaturan data secara otomatis, yaitu dengan namanya software
key dir, ya key directory. Ini adalah sebuah software yang bisa mengatur otomatis tentang data yang tersimpan atau tentang file yang tersimpan dalam media penyimpanan tertentu dan harus kita download. Ini ada caranya, namun ini bisa kita implementasikan, kita bisa melakukan satu bentuk uji coba atau bentuk simulasi saja. Ya, ini bentuk simulasi karena bisa ini berbentuk zip. Ini bisa Anda lihat ada data zip, ada data win, artinya berbentuk zip dan minimal menggunakan komputer yang 64 bit, ya, berbasis pada operasi sistem berbasis kepada Windows. Ini ada 64 bit, berarti di dalam nanti operasinya kegiatannya, karena kita tahu bahwasanya sistem itu ada yang 32 bit, 64 bit, 124 bit dan seterusnya. Tapi minimal dia menggunakan yang 24 bit dan ini bisa nanti kita cek di dalam sistem informasi yang terdapat di dalam sistem operasi Windows itu sendiri. Ini contoh software aplikasi yang memang bisa digunakan untuk kita melakukan secara otomatis bagaimana penyusunan dari file-file yang terdapat dalam sebuah bentuk sistem komputer. Ini hanya contohnya saja. Meskipun nanti kita juga bisa melakukan secara mandiri dengan tadi cara yaitu membuat sebuah file atau membuat sebuah folder, maksud saya membuat sebuah folder, membuat dari sebuah subfolder dan juga menentukan di direktori mana folder tersebut akan kita buat. Dan kita juga bisa memberikan penamaan folder sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus menggunakan software seperti aplikasi QD seperti ini. Oke, ini hanya contoh saja sebuah software yang memang bisa digunakan untuk melakukan pengaturan secara otomatis dari data dari file yang kita simpan di dalam media penyimpanan. Ya, kemudian ini ada tugas mandiri. Silakan nanti Anda cari beberapa tugas mandiri yang saya postingkan di Google Classroom berkaitan bagaimana kita membuat sebuah folder, bagaimana kita bisa mengetahui direktori yang ada, kemudian bagaimana kita bisa nanti membuat backup data, bagaimana kita bisa melakukan konversi PDF dan yang lainnya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan di pertemuan awal minggu yang lalu tentang hal yang harus dilakukan berkaitan dengan manajemen file ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan memberikan manfaat untuk pengetahuan Anda masing-masing berkaitan dengan materi manajemen file berkaitan dengan mata kuliah sistem operasi. Dan nanti Anda bisa dilakukan dengan juga mencari referensi-referensi yang lain yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dan nanti kita bisa berdiskusi tentang hal yang rasanya perlu Anda pertanyakan yang belum tahu apa yang sudah saya sampaikan. Demikian dan terima kasih untuk semua perhatian yang sudah Anda berikan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Dan itu tetap kita selalu menjaga kesehatan keselamatan kita masing-masing dan jangan lupa dengan menggunakan ingat pesan ibu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan itu menjaga jarak di tempat kita keramaian. Demikian dan kita juga selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian dan terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.